Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, Magister Pendidikan. Berkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-16 adalah bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Aspirasi ini berintikan informasi aneka bentuk ekonomi kreatif yang dapat dibuka pada MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Secara keseluruhan, bentuk ekonomi kreatif ada 14. Pada episode sebelumnya, yaitu bagian pertama, telah kami sampaikan sebanyak 7 bentuk ekonomi kreatif. Untuk itu, pada sekarang ini adalah periode kedua, kami akan menyampaikan 7 bentuk ekonomi kreatif, sehingga semuanya ada 14 bentuk. Saudara, aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan, dari ke-7 bentuk ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkenan kami dari Aspirasi Channel hadir kembali, ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan ini, episode ke-16 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang bisa dipilih dan bisa dibuka pada madrasah aliyah dan sekolah menengah atas vokasional bagian kedua. Kita perlu mengingat kembali bahwa lahirnya band Trio Libel dari SMA 15 Jakarta di sekitar tahun 1983 menurut saya merupakan bukti bahwa aspirasi MA dan SMA vokasional ini insya Allah bisa direalisasikan sebagaimana mestinya. Maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Sebelumnya perkenankan saya untuk selalu mengganggu kepada Bapak dan akan bertanya, apa yang dimaksud ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang saya hormati atas pertanyaannya. Yang dimaksud dengan ekonomi kreatif pada MA dan SMA yang dimaksud dalam aspirasi ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Disebutkan dalam sebuah literatur bahwa ekonomi kreatif adalah merupakan proses ekonomi yang termasuk bagian produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna berbeda. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang azas-azas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif diartikan sebagai kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakannya. Alvin Toffler mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat 3 gelombang dalam peradaban ekonomi. Pertama, ekonomi pertanian. Kedua, ekonomi industri. Dan ketiga, ekonomi informasi. Beliau juga memprediksikan bahwa akan lahir gelombang ekonomi keempat, yakni ekonomi kreatif. Dalam konsep ekonomi kreatif
salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena industri kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Sederhananya begini Ibu, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi, namun dengan penambahan kreativitas. Kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk di dalamnya bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya. Nah, pada bagian 2 ada 7 bentuk ekonomi kreatif yang ditawarkan. Lalu, bagaimana tata cara pemilihan dan penentuan bentuk ekonomi kreatif yang tepat pada MA dan SMA vokasional? Oke, terima kasih Ibu Dr. Raja Rohmania, MPD yang saya hormati. Adapun ketujuh bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini meliputi 1. Ekonomi kreatif bidang produksi game interaktif, yakni kegiatan penciptaan, produksi hingga distribusi berbagai video game dengan beragam tema. Penciptaan video game ini memiliki tujuan utama sebagai media yang sifatnya hiburan dan pendidikan. Seseorang yang memainkan video game memiliki tujuan untuk mencari hiburan, betul. Namun secara tidak langsung bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran dari konten isi video game tersebut. 2. Ekonomi kreatif bidang industri musik meliputi berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, produksi, serta distribusi rekaman, suara, dan lagu. Industri musik sendiri diisi dengan tokoh-tokoh pemusik seperti penyanyi, penulis lagu, hingga komponis tentunya. Yang ketiga, ekonomi kreatif bidang seni drama meliputi berbagai kegiatan dalam seni pertunjukan drama. Tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam bidang seni drama ini meliputi para pengembang konten, produsen pertunjukan drama tentunya, musik tradisional, teater, opera, dan lain-lain, serta desainer panggung, kostum, dan pencahayaan. 4. Ekonomi kreatif bidang penerbitan dan percetakan meliputi kegiatan berkaitan erat dengan perbukuan, percetakan buku tentunya. Beberapa proses di dalam penerbitan dan percetakan meliputi penerbitan buku, jurnal, surat kabar, tabloid, kegiatan kantor berita dan pencari berita, penerbitan foto, ukiran, kartu pos, percetakan lukisan, uang kertas, paspor, hingga tiket pesawat. 5. Ekonomi kreatif bidang layanan komputer dan perangkat lunak aplikasi. Bidang layanan komputer dan perangkat lunak atau aplikasi dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan terkait pengembangan teknologi informasi seperti pemrosesan data, integrasi sistem, pengembangan software, hingga analisis sistem dan analisis data. 6. Ekonomi kreatif bidang penyiaran radio dan televisi meliputi penciptaan dan produksi berbagai program di televisi dan radio seperti acara game, kuis, acara ragam, hingga infotainment. Tidak hanya meliputi berbagai produksi acara televisi, bidang ini juga termasuk di dalamnya kegiatan stasiun dan radio serta tentunya production house di dalamnya. 7. Ekonomi kreatif bidang penelitian dan pengembangan, Litbang
meliputi kegiatan penemuan sains dan teknologi serta berbagai penerapannya dengan tujuan menciptakan produk dan meningkatkan kualitas suatu produk. Tidak hanya meliputi bidang teknologi, penelitian juga dapat terkait dengan humaniora dalam pengembangan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa maupun bahasa dan sastra mancanegara. Demikian Ibu Dr. Rohmania, ketujuh bentuk ekonomi kreatif bagian kedua ini telah saya sampaikan. Dengan demikian lengkap sudah ke-14 bentuk ekonomi kreatif yang memungkinkan dan dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk dipilih dan dibuka pada madrasah aliyah dan SMA vokasional. Untuk menghemat waktu, proses atau tata cara pemilihan dan pembukaan bentuk atau bidang ekonomi kreatif pada MA dan SMA bagian kedua ini adalah sama sebagaimana prosedur atau tata cara pemilihan dan pembukaan 7 bentuk ekonomi kreatif pada bagian pertama. Pada episode terdahulu, episode yang ke-15. Perkenan dan silahkan diputar kembali. Terima kasih. Mohon izin Bapak, kepada siapa ketujuh aspirasi bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional ini ditujukan? Terima kasih Bu Dr. Hajar Rohmania yang saya hormati. Aspirasi bentuk ekonomi kreatif pada SMA dan MA vokasional ekonomi kreatif bagian kedua ini ditujukan kepada, dan mohon berkenan, 1. Yang terhormat Kepala Kantor tentunya Agama, Kepala Kantor Pendidikan di setiap kabupaten kota. Yang terhormat Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Komite, dan guru MA atau SMA dimanapun berada. Yang terhormat Yayasan Pengelola MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat para pemerhati perkembangan dan kemajuan MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat perkenan para pelaku usaha atau bisnis bidang ekonomi kreatif. Yang terhormat tentunya Komisi Bidang Pendidikan DPRD 1 dan DPRD 2 di Indonesia. Mohon sekali lagi dengan sangat ke semua pihak tersebut di atas untuk berkenan menerima dan merespon positif terhadap aspirasi bentuk ekonomi kreatif yang memungkinkan dapat dipilih dan dibuka pada MA dan SMA bagian kedua ini. Terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan, atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi 7 bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional. Bagian kedua, rasanya gagasan yang cukup bagus. Mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmania, terima kasih telah berkenan bersedia menemani saya dalam menyampaikan aspirasi ke-16 ini, yakni bentuk-bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional bagian kedua ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi bentuk ekonomi kreatif pada SMA dan MA vokasional bagian kedua ini sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan oleh yang terhormat bagaimana tersebut di atas dan berbagai pihak yang dapat mengikuti aspirasi ini. Insya Allah aspirasi bentuk-bentuk ekonomi kreatif pada MA dan SMA vokasional bagian kedua ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.